semua universitas agama Islam itu tidak lagi terdapat adab di dalam mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika bertanya tentang kegagalan belajarnya, kesulitan belajarnya kepada gurunya, maka Imam Syafi'i dinasihati oleh gurunya dengan nasihat yang sudah banyak kita dengar. Wa anba'ani bi anna al-ilma nurun. Wa anba'ani bi anna al-ilma nurun. Ada dua hal penting dalam bait ini. Yang pertama adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu tempatnya di mana? Kadang-kadang ada tempatnya cahaya dari ilmu itu di wajah, di zahir, di wajah, di sikap, tutur kata. Orang kalau punya ilmu, maka dia tahu caranya berbicara, caranya bermuamalah dengan orang. Tetapi lebih banyak cahayanya ilmu itu adanya di dalam hati. Dan cahaya besarnya ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahlu. Yang namanya ilmu agama itu adalah rasa takut kepada Allah. Jika ada seorang yang mempelajari ilmu agama tapi tidak menambah dengan ilmunya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian menjadi baik ibadahnya, menjadi baik akhlaknya, menjadi saleh tingkah lakunya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia hanya mendapatkan kulitnya ilmu dan tidak mendapatkan intisarinya ilmu. Dan yang kita lihat, yang tersisa dari adab ini adalah di pesantren. Maka itu banyak pihak mengatakan bahwa sesungguhnya pesantren itu adalah benteng terakhir umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena nilai-nilai, bukan tekstual. Kalau tekstual di mana saja, di universitas lebih hebat dari pesantren karena mereka memakai sistem SKS, kemudian ada target kompetensi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apakah di tempat-tempat tersebut diajarkan adab? Saya kira diajarkan. Namun permasalahan dari tempat-tempat orang yang membuat lembaga pendidikan itu, adab tidak, permasalahannya adalah adab tidak menjadi prioritas. Dan yang kedua, adab tidak bisa dicontohkan oleh mereka yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Sehingga kemudian untuk menjadi alim sangat bisa. Untuk menjadi ahli membahas masalah sangat mungkin. Tetapi untuk menjadi dengan ilmu hatinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat amat jarang. Mudah-mudahan khaslah al-hamidah, perkara yang sangat inti ini tetap bisa dipertahankan oleh para ulama-ulama kita salaf ahli sunnah wal jamaah, mereka yang punya pesantren. Lihat bagaimana sikapnya santri kepada guru, bagaimana ketika santri itu akan belajar, mereka tidak serta-merta langsung masuk ke halaqah misalnya, tidak. Tapi terlebih dahulu mereka biasanya wudu, ya. Wudu, setelah wudu datang di jam sebelum pelajaran. Setelah wudu salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah apa? Salat sunnah hajat. Lalu setelah salat sunnah hajat biasanya berdoa kepada Allah, minta pemahaman, minta keberkahan, minta manfaat, minta nur daripada ilmu tersebut. Baru kemudian dia belajar di hadapan gurunya. Dia tidak hanya melihat gurunya sebagai seorang guru, tetapi pada saat itu dia melihat guru yang ada di hadapannya adalah kepanjangan daripada Nabi Muhammad SAW. Karena dia pada saat itu membawa anunya Allah Subhanahu wa taala, membawa
makna-makna daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikiaskan oleh para santri yang dididik oleh gurunya itu kepada para sahabat. Bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan gurunya. Kadang-kadang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan Nabi, ya, bercanda dengan Nabi. Ada yang bertanya, ada yang berjalan dengan Nabi dan sebagainya. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lebih kepada kerasulannya daripada kepada basyariahnya sebagai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, ketika Nabi SAW sahabat sedang ngaji dengan Rasulullah SAW, maka tidak ada satupun yang berani memandang wajah Nabi, dan seakan-akan di atas kepala mereka ada apa? Ada burung. Dan jika seandainya ada burung di atas mereka, maka burung itu tidak akan terbang. Saking khusyuknya para sahabat Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad di dalam mengambil ilmu. Nah, ini adalah sesuatu yang sampai sekarang alhamdulillah masih ada tradisi tersebut di pesantren. Dan Nabi SAW tidak hanya mengajarkan kepada muridnya, kepada sahabatnya, kepada santrinya, kamu harus gini ya, kamu harus gini, kamu harus gini. Tidak. Tetapi apa yang pernah diucapkan oleh Nabi, beliau menjadi orang paling pertama yang mengamalkannya. Ini yang sulit. Nabi SAW tidak hanya sekedar bilang kamu harus gini, sebaiknya kamu gini, tidak. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan sesuatu kepada sahabatnya terkecuali Nabi menjadi orang pertama yang terbaik di dalam mengamalkannya. Dan ini disebut di dalam fikih dakwah dengan ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan hal. Sehingga ketika dakwah bil hal itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka orang itu akan mengatakan, ya Allah, ajengan sudah begitu, masih saja dia zikir, masih dia soal, padahal sudah sepuh, apalagi saya yang masih muda, saya yang banyak dosa, saya yang sering begini, bukankah saya lebih pantas? Nah, ini dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu memiliki energi yang positif yang sangat besar sekali. Sehingga dikatakan ad-da'watu bil hali afsahu min ad-da'wati bil maqal. Mudah-mudahan Allah menetapkan, mengabadikan adab-adab dalam ilmu agama ini di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah kaum muslimin yang sedang mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wadifahnya dibagi menjadi 10 bagian. Adabnya muta'allim dan adabnya la'alim. Nah, ini satu lagi hal yang perlu digarisbawahi. Kadang-kadang ketika seorang guru menganggap dirinya, oh enggak apa-apa saya enggak sholat jamaah, tapi santri harus sholat jamaah. Oh enggak apa-apa saya enggak ikut hizib Quran, bacaan Quran, tapi santri harus ikut hizib Quran. Nah, padahal seharusnya dia memberi contoh terbaik kepada santrinya, karena dia dikirim oleh orang tuanya ke pesantren bukan hanya untuk belajar, tapi untuk dididik dan menjadi contoh. Yang kedua, jangan lupa kepada ashabul ma'ahid, barangkali antum ke depan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan rezeki, bisa bangun pesantren, bisa punya santri. Jangan lupa bahwa santri itu dikirim oleh orang tuanya kepada kita untuk mondok di kita, itu dengan berat hati mereka. Yang biasanya ketemu tiap hari kemudian jadi setahun sekali, setahun 2 kali. Maka ada perpindahan status seorang anak yang tadinya di rumahnya ke pesantren menjadi seorang santri. Namanya anak itu tetap butuh kepada kasih sayang orang tuanya. Orang tuanya tidak ada. Sementara dia di pesantren hanya ada kiainya, hanya ada ajengannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gaddasallahu sirrah mengatakan, kun aban qabla an takuna mu'alliman. Ini orang-orang yang punya pondok, orang-orang yang punya halaqah, majelis ngaji, jadilah kamu ayah buat santri kamu sebelum kamu jadi guru.
Ayah itu lebih dominan cintanya apa ilmunya? Cintanya. Lebih besar perhatiannya apa ilmunya? Perhatiannya. Nah, yang sering salah kadang-kadang bahwa ketika hanya ilmu tetapi tidak disentuh oleh kasih sayang, nah ini yang membuat kadang-kadang anak-anak kita, para santri itu kehilangan pegangan, sehingga kalaupun dapat ilmu, maka ilmunya tidak dibarengin dengan contoh yang baik dan kering kayaknya ilmunya itu. Takdim al-wadhifatul ula takdim taharatun nafsi an radha'il akhlaq wa madmumil awsaf. Radha'il akhlaq, radha'il adalah hal-hal yang rendah, radhilah. Akhlak yang rendah dan sifat-sifat yang tercela. Ini syarat pertama. Kenapa demikian? Karena orang yang sedang belajar ilmu agama itu yang dia harapkan adalah nur dari Allah yang akan diberikan kepadanya. Kalau seandainya cuma sekedar hafal alfiyah, hafal Quran 30 juz, hafal ayatul ahkam, hafal adillah fadailul a'mal, percaya saudara, orang kafir pun bisa. Orang kafir pun bisa. Untuk menghafal Quran 30 juz, hafal ini seperti yang pernah saya ceritakan dari pengalaman saya. Tetapi apakah kemudian dengan orang mengetahui dalil-dalil kemudian dia menjadi soleh? Belum tentu. Ketika dia menguasai ilmu agama kemudian akan menjadi orang yang istiqamah? Belum tentu. Yang menjadikan dari ilmu itu orang soleh, yang dari ilmu menjadikan orang itu bisa istiqamah, bisa tawadhu, bisa khusyuk, itu dari apanya? Bukan dari huruf yang disebutkan dalam kitabnya, bukan. Dari cahaya ilmu yang ketika isi kertasnya ini dimasukkan ke dalam pemikiran kita, akal kita, lalu kita pahami, maka ada sesuatu yang tersirat dari ilmu dan itu intinya adalah nur. Kayak Sayyidina Waqi tadi mengatakan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nurnya dimasukkan ke dalam hati, maka kemudian hatinya menjadi bercahaya. Hati yang bercahaya itu ibarat kata lain daripada tersingkapnya hijab. Hijab itu apa? Kenapa orang tidak bisa khusyuk? Karena hijab hatinya mahjub. Kenapa orang tidak bisa istiqamah? Karena hatinya mahjub. Kenapa orang kok tidak bisa husnudzan? Karena hatinya mahjub. Kenapa orang kok sombong ketika sudah punya ilmu? Karena hatinya mahjub dan sebagainya. Maka nur itulah yang akan menghilangkan kegelapan di dalam hati kita sehingga kegelapannya hilang dan kelihatan. Karena bercahaya. Matikan lampu ini, maka ente tidak akan bisa lihat apapun di dalam sini. Kalau kita ibaratkan ruangan ini adalah ilmu, lampunya matikan. Anda akan jalan dari sini ke sana dengan susah payah. Takut kebentur tiang, takut kesandung bangku, takut nyangkut kaki ke karpet. Kadang-kadang ada punya orang airnya akan ditendang dan bisa merusak dan seterusnya. Padahal kalau lampunya nyala, Anda jalan dari sini ke situ, mudah sekali. Selamat, aman. Nah itu, hijab kegelapan itu di dalam hati seseorang hanya bisa dihilangkan dengan nur. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita ini butuh pahala enggak? Butuh pahala. Kita ini kepengen selamat di akhirat enggak? Kalau seandainya ada orang bilang, kamu berdiri di sini 3 menit, saya kasih uang kamu 12 juta, kira-kira berdiri enggak? Yakin? Atau bilang, enggak, 3 menit 12 juta, enggak, saya mau jalan aja, mau keluar aja. Atau, ya sudah. Ya. Salat awabin 6 rakaat ba'da salatul maghrib. Kata Nabi, orang yang melakukannya seperti orang yang melakukan sholat 12 tahun.
pahalanya seperti melakukan sholat 12 ini pahala. Yang tadi apa yang tadi? Wah. Yang ini pahala. Kenapa ketika kita pindah dari uang tadi semangat begitu pahala? Padahal ini kita butuhkan di akhirat. Padahal hanya 3 menit. Padahal waktunya banyak. Padahal badannya sehat. Ya ikhwan, ini salah satu indikasi terbesar lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Kita baca di Tanbihul Muqtarin bagaimana akhlak para salafun saleh. Ada yang sampai menghindari ini, ada yang sampai lari karena dikenal orang dia lari supaya tidak dikenal orang. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, ada yang makan hanya dari hasil tangannya. Ini semua dari mana asalnya? Dari ilmu. Lah dia punya ilmu, saya juga tahu ilmunya. Kenapa dia beda, saya beda? Masalahnya di mana? Masalahnya di al-yakin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu apa? Al-yakin ibaratun an rusukhil imani fil qalbi. Itu yakin. Begitu iman itu mancap di dalam hati, kokoh di dalam hati, maka iman itu namanya tadi bukan iman lagi, tapi namanya al-yakin. Tadinya namanya beras, begitu dimasak jadi apa? Jadi nasi. Mari silakan berasnya dimakan. Kan enggak begitu. Bagaimana caranya kita mendapatkan yakin tersebut di dalam hati? Dari iman. Iman itu katanya Nabi SAW, yazidu wa yanqusu. Nambah atau berkurang. Fajaddidu imanakum wa aktsiru min qawli la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, qaul la ilaha illallah itu mengingatkan. Tapi sebetulnya Nabi lebih kepada maknanya la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kamu harapkan melebihi Allah. Tidak ada yang kamu cintai melebihi Allah. Tidak ada yang kamu takutkan melebihi Allah. Tidak ada yang kamu yakini melebihi Allah, dan seterusnya. Muhammadun Rasulullah. Aksiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul. Apa artinya Muhammad Rasul? Artinya Muhammad Rasul itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang membawa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa pelajaran pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita disering wa aktsiru min qawli la ilaha illallah, lalu kemudian direnungkan artinya, lalu disambungkan ke pintu muhasabah, lalu kemudian di dalam hati kita memang sudah ada cahaya, akan ada istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, iya ya, kenapa? Padahal cuma 2 rakaat. Nabi SAW juga mengatakan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, tamla'ul mizan, tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Yang membaca la ilaha illallah berarti dia sudah masuk ke dalam banyak sekali. Tapi kenapa kok ini kadang-kadang seakan-akan kita belum pernah dengar hadis itu. Waktunya ada, semuanya ada. Waktunya ada, tenaganya ada, ilmunya ada, semuanya ada. Tapi yang tidak ada amalnya. Pekerjaannya tidak ada, padahal sudah tahu semuanya. Ini ya ikhwan adalah merupakan salah satu indikasi terbesar bahwa kita kurang yakin kepada Allah. Ketika kita kurang yakin kepada Allah, namanya kita orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Lah kok bisa ke situ anunya, kaitannya? Lihat di dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah. Ketika Allah menurunkan Quran, lalu mengatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru setelah al-iman bil ghaib, yuqimuna shalah
mimma razaqnahum yunfiqun, sedekah, zakat, puasa, haji, jihad, sampai minal jinnati wan nas, baru jadi orang takwa. Tapi kalau tidak ada iman kepada gaib, jangan mimpi untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang beriman kepada gaib ini memerlukan keyakinan. Memerlukan keyakinan. Misalnya, saya tutup, saya bilang ke Anda, mau enggak beli ini 10 juta? Kira-kira mau enggak nih? Hah? Nggak bakalan mau. 10 juta. Ini di Cirebon, di Panjunan, harganya cuma 45.000 misalnya. Kemudian saya bilang, misalnya ada apa? Ada permata. Saya masuk ke sini. Permata harganya 1 miliar misalnya. Saya tutup. Saya bilang, Kang, permata itu, yang itu, tahu kan? Iya, itu ada di dalam sini, saya taruh dalam sini. Oh, terus saya pengen jual ini, harganya 10 juta, kira-kira ada yang mau nggak? Beneran, kan gitu kan? Benar, memang dia mau nggak kira-kira? Padahal dia tidak melihat saya saat memasukkan, tapi dia yakin kepada saya, percaya kepada saya. Maka walaupun dia tidak melihat dengan matanya, karena dia percaya kepada saya, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Pertanyaannya, si A mau, si B tidak mau. Kenapa? Karena tidak yakin. Si A meninggalkan sholat sunnah, itu bingungnya seperti orang meninggalkan sholat wajib. Si B meninggalkan sholat sunnah tanpa ada perasaan bersalah apapun. Si C meninggalkan sholat wajib tanpa punya rasa beban bersalah. Ini permasalahannya ada di mana? Ada di iman, ada di takwa, ada di yakin. Doa Nabi yang kemarin di majelis kita ingatkan agar dibaca setiap sebelum sholat subuh. Allahumma inna as'aluka rahmatan min indika tahdi bihadzal bi, sampai setelah yang berikutnya Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu. Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan ananu biha syarafa karabatika fid dunya wal akhirah. Mulahadzah penting, ada latifah di sini. Kalau kita tidak pernah secara serius minta kepada Allah al-yaqin, al-iman, biasanya orang seperti itu tidak akan diberi iman dan yakin pada Allah. Karena idza aradallahu bi'abdin amran alhamahu du'a. Kalau Allah menghendaki seseorang ini sesuatu perkara terjadi kepadanya, sunnatullah biasanya Allah mengilhami doa kepadanya. Ini orang mau jadi orang kaya, dia minta. Diilhami oleh Allah untuk meminta. Ya Allah, saya minta kekayaan. Di bawahnya kekayaan Nabi Sulaiman sedikit, ya Allah. Yang penting dia ingin jadi orang soleh, biasanya minta. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang-orang yang soleh. Itu sunnatullah. Maka kita periksa diri kita. Setelah kita tahu yakin itu begitu pentingnya, setelah kita tahu takwa itu begitu mendasar, setelah kita tahu iman itu sangat substansi dalam kehidupan seorang muslim, lalu kita tidak pernah memintanya secara serius kepada Allah, apalagi tidak sambil berlinang air mata misalnya. Sujud, ya Allah, Allahumma nas'aluka yaqinan shadiqan. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dalam sujudnya Nabi Muhammad tuh sujud kadang-kadang dalam saking panjangnya dalam doa beliau, sama Siti Aisyah disangka meninggal, saudara.
disangka meninggal, jadi dilihatin gak bergerak 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, ini kok sujudnya, begitu dideketin ada suaranya. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok kalau doa di sujud lebih lama daripada di lainnya? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa akramu ma yakunul abdu bi rabbih hina yasjud. Wa fi riwayat wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang dengan Allah ketika dia sedang sujud. Maka mintalah kepada Allah. Pada saat kamu dekat kepada Allah, minta kepada Allah. Fagaminun, maka sangat pantas, sangat besar harapan kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kamu minta. Jadi Imam Ghazali mutlak memberikan syarat kepada orang yang mau belajar agama itu, adabnya adalah membersihkan dari sifat-sifat kan kita sudah tahu ya, orang ini yang kita kejar ini adalah cahaya ilmu sekarang. Kalau ilmunya sudah Masya Allah, Tabarakallah, kitabnya sudah berlemari-lemari, ilmunya, pemahamannya, hafalannya sudah luar biasa. Jangan ditanya dalil kepada kita, jangan ditanya dalil kepada orang Indonesia. Ini santri ini, waduh, luar biasa dalilnya, hadisnya, usulnya, qawaidnya, sebagainya. Dalilnya luar biasa. Tapi yang perlu dicari dalam ilmu itu adalah cahayanya, nurnya. Yang ketika kita mengetahui, lalu kita ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam seperti kita ketahui bersama jalur untuk menuju kepada cahaya ilmu, membersihkan hati agar menjadi tempat wadahnya cahayanya ilmu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu melalui 2 tahapan ya. Melalui 2 tahapan mutlak yang tidak bisa dipilih. Salah satunya nggak bisa, harus, dan alat tarahi. Nggak boleh saya ngambil nomor 2 dulu baru nomor 1, nggak bisa. Itu sudah sepakat ahli tazkiyah wa tasfiyah. Apa itu? At-takhalli anir rada'in anid dunub wa tahalli bil awsafil mahmudah. Kalau kita ingin bercahaya hati kita, batin kita, maka mutlak syaratnya hindari dulu, takhalli, bersihkan dari dosa. Dan dalam hal ini dikatakan afdalut ta'ah. Apa afdalut ta'ah? Afdalut ta'ati tarkul ma'siyah. Itu afdalut ta'ah. Tidak ada ketaatan yang lebih besar daripada meninggalkan maksiat. Afdalut ta'ah tarkul ma'siyah. Tidak mungkin. Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya juga mencontohkan begini. Kalau ente mau berhias, mandi dulu, ya. Mandi dulu baru pakai sisir, pakai minyak wangi, pakai kaos yang bagus. Ya. Tapi kalau belum mandi, masih bau dan sebagainya, pakai baju baru, mau lucu. Kenapa? Temporer, sejam udah bau lagi. Sebab tidak ada tahalli terlebih dahulu. Lalu kemudian tahalli. Makanya orang yang tidak kemudian bertobat terlebih dahulu dari dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, tidak mungkin dia bisa istiqomah. Tidak mungkin. Kadang-kadang dia mau istiqomah, tapi tetap dia masih matanya masih sering lihat yang haram, mulutnya bicara yang haram. Kemudian dia, saya mau istiqomah tiap hari membaca salawat ke Nabi biar dekat, membaca la ilaha illallah biar hati saya lembut. Dibaca seminggu paling lama akan hilang. Kenapa? Ya karena itu sapu yang kotor tidak akan pernah membersihkan lantai. Bersihkan dulu, baru disapu. Bunyad-din alan nadhafah. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Zahiran kana au batinan. Bahkan indah di tasawuf al-batin famin babil aula al-batin. Kalau seandainya agama itu kalau mau wudu disunnahkan
umur disunahkan ini, cuci, nadhafah. Kalau sedang hadas harus mandi. Kalau mau makan, cuci tangan. Kalau mau tidur, suruh bersihkan dulu ya, sunnah. Membersihkan apa? Tempat tidur. Semua dibangun di atas kebersihan. Kalau zahir saja yang hanya menjadi penglihatan fulan dan faltan, itu dibangun di atas kebersihan, bagaimana dengan batin yang menjadi pusat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi kan innamal bunyaddin ala nadhafah. Din, agama kan masa batin lebih aula, batin baterainya. Batin baterainya. Lampunya ada, kabelnya ada, saklarnya ada. Listriknya tidak ada. Bisa nyala? Tidak bisa nyala. Bisa keluar cahaya? Tapi kan sudah lengkap semua. Lampunya, bohlamnya ada, fittingnya ada. Semuanya lengkap. Mahal. Harganya mahal. Bisa nyala? Karena tidak ada listriknya. Dikatakan di sini innamal musyrikuna najas. Imam Ghazali membawa ayat ini. Musyrik itu najis. Lah yang musyrik najis ini zahirnya apa batinnya? Hah? Batinnya. Bahkan sekarang ini umat Islam kalah bersih dibanding dengan orang musyrik. Coba lihat tuh. Kalau di TV di mana tuh, waduh bersihnya nggak ada tuh kan kayak sampean orang musyrik. Bajunya, parfumnya mahal, bagus, bersih, dikit-dikit dielap, ini bersih. Tapi tetap Allah mengatakan najis. Padahal bersih Allah. Yang najis itu batinnya, yang najis itu hatinya, yang najis itu etikatnya. Sehingga adalah merupakan sesuatu yang lebih penting. Saya katakan lebih penting untuk membersihkan batin dibanding dengan zahir. Dan para ulama di Yaman itu ketika datang ke Mekah suka ditanya, ente orang alim, tapi kok kayak agak lusuh, coba pakai dong pakaian yang bagus ini, kata ulama. Ini antar ulama. Orang-orang yang dari Hadramut, dari Tari itu diam saja. Ya, insyaallah. Ternyata saudara, bukan mereka nggak mau bersih. Pertama, mereka bukan orang kaya yang nggak bisa beli baju tiap tahun kadang-kadang. Yang kedua, mereka mengatakan kami minta maaf. Begini ini sebetulnya bukan keinginan kami, tetapi kami lebih sibuk memperhatikan kebersihan batin kami sehingga kami lupa untuk fokus kepada kebersihan zahir. Ya. Itulah orang-orang yang dalam hidupnya tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengatakan la mawjuda illallah, maka dia harus konsisten dengan la maksuda illallah. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadkhulul malaika baitan fihi kalbun. Yang kedua, adabnya orang. Adab ini syarat ya. Kata lain daripada syarat. Artinya syarat itu dilakukan sebelum masuk ke dalam perbuatan, kan gitu. Itu definisinya syarat. Ayyukallil alaikahu minal ashghal bid dunya yaqutanil ahli wal watan fa innal alaik syaghilah wa sarifah. Itu juga pesantren. Jadi pesantren ini subhanallah sebetulnya adalah ramuan dari macam-macam ide yang kemudian diciptakan oleh para masyayikh ulama kita, lalu dibuatlah yang namanya pesantren. Zaman Nabi nggak ada pesantren namanya. Zaman sahabat mungkin nggak ada pesantren. Adanya pesantren itu ya zaman-zaman kebelakang ini. Kenapa? Karena mereka adalah penganut fatwa batin Al-Ghazali. Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak sekali menjadikan
Imam Ghazali sebagai guru spiritualnya. Kalau guru intelektualnya banyak sekali. Ada Ibn Hajar, ada Al-Haytami, ada Qastalani, ada banyak sekali. Sebagaimana Imam Ghazali sendiri di dalam kitab Ihya, ya, di awal-awal Muqaddimah Ihya itu di syarahnya itu disebutkan bagaimana adiknya Imam Ghazali yang namanya Ahmad lebih dulu ma'rifah kepada Allah dibanding kakaknya. Padahal kealimannya, kemasyhurannya jauh. Sehingga suatu hari pernah lagi sholat, imam adiknya jadi makmum, tiba-tiba mufaraqah adiknya. Lagi sholat berjamaah, Imam Ghazali jadi imam, adiknya mufaraqah. Saat Imam Ghazali tersinggung, ditanya kenapa kamu? Nggak apa-apa katanya. Ya tak nggak bisa, nggak apa-apa, karena kan pasti ada sebabnya mufaraqah. Dia diam, ta'adduban mungkin sama kakak. Kasih tahu ke uminya. Dia bilang, ibu ini begini. Tanya saya, kenapa? Ya di rakaat pertama saya lihat kakak bagus, tapi rakaat kedua badannya berlumuran darah. Dan saya melihat itu dengan nyata. Makanya saya mufaraqah. Sebab di dalam kaitan keingatan saya pada saat itu, saya melihat ketika orang sholat ada darah, dan itu bukan darahnya, hukumnya najis. Kalau sholat hamilun najasa, hukumnya batal. Saya mufaraqah. Terdiam Imam Ghazali yang sudah alim luar biasa. Terdiam, lalu dia bilang kepada ibunya, ya saya waktu rakaat kedua itu, saya waktu sholat itu sedang nulis risalah Al-Mutahayyirah fil Haid. Masuk sholat saya kepikiran dengan tulisan saya itu. Dan bagaimana adiknya yang arif billah min ahlil kasyf melihat kakaknya tidak lagi hadir dengan Allah dalam sholatnya, tapi hadir dengan darah. Kemudian beliau dibalang Imam Ghazali mengatakan kepada adiknya, dari mana kamu ambil ilmu ini? Ya saya mengambilnya dari Syekh Fulan. Kemudian Imam Ghazali menuju kepada Syekh yang masih satu masyrab dengan Syekh adiknya itu. Dia mau belajar, turun lagi dari sudut atas, mau belajar jadi santri. Oh ya, mau belajar ke saya? Ya mau belajar. Boleh, tapi nyapu dulu ya tiap hari di halaman depan, nyapu. Sami, bapak. Nyapunya jangan, besoknya nyapu, lagi nyapu dia bilang, maksud saya kamu nyapunya jangan pakai sapu, pakai tangan. Baik, sapu pakai tangan. Sampah. Orang pada heran, ini apa ini yang besar? Dari ulama besar yang ketika dia bikin pengajian 2.000-3.000 ulama yang menjadi muridnya. Kok sekarang jadi tukang sapu? Sampai sama anak-anak kecil dia ejek-ejek itu. Melihat bagaimana jalur-jalurnya hidayah. Ketika Allah akan mengangkat orang, kadang-kadang direndahkan dulu oleh Allah supaya mati hawa nafsunya, kemudian diangkat oleh Allah dalam keadaan bersih dan cemerlang. Nggak cukup dari situ, dia bilang sudah kelihatan luka tangannya. Kalau memang enggak itu, enggak usah pakai tangan, sudah pakai baju kamu aja, disapunya. La ilaha illallah. Pakai baju. Yatadzallal li talabil ilm. Baru kemudian setelah itu diberi fatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa seseorang mencapai wusul ilal ma'rifah wal mukasyafah wal wa ta'arruf 'ala al-imdadat ar-rabbaniyah terkecuali lewat seorang guru yang menuntun tangannya. Saya sendirian mau baca kitab, mau ibadah sendiri supaya ma'rifah kepada Allah, tidak akan bisa sampai. Tunjukkan kepada saya siapa arif billah, seorang wali yang dia bisa jadi wali dengan sendirinya karena ibadah.
Kenapa? Karena terlalu rumit perjalanan batin kepada Allah, sehingga diperlukan seorang yang ahli dan pakar untuk mengetahui, oh ini begini jangan, oh ini. Baik secara zahir, melalui perintah dan nasihatnya, atau secara batin. Secara batin apa? Dengan doanya. Ketika dia tahu muridnya akan begini, dia doakan, ya Allah selamatkan santri saya, ya Allah selamatkan. Baru kemudian mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi seperti gurunya, menjadi seperti itu. Syarat yang kedua, wadifah tugas yang kedua itu adalah yuqallil, meminimalisir, mempersedikit hubungannya dengan dunia, dengan bisnis, dengan kepengen kelihatan ini, dengan ganti handphone, dengan ini. Dan menjauh dari ahli dan watan. Jangan di rumah. Kalau di rumah sulit untuk merendah, sulit ini kadang gengsi, ini sudah kenal, saya kenal sama ini. Tapi kalau kita mondok jauh, biar kamu anak siapa juga, ya nggak ada yang tahu. Dan kamu lebih mudah untuk merendah di hadapan ilmu dan di hadapan guru. Yang ketiga apa? Alla yatakabbar 'alal 'ilm wa la yata'amar 'alal mu'allim. Tidak sombong kepada ilmu. Beberapa ulama-ulama yang hampir mencapai derajat ijtihad muqayyad itu belajar baca nahunya cuma jurmiyah. Ngaji ke guru baca nahu sudah hatam. Dia pikir mau disuruh mau naik ke mutammimah. Besoknya datang lagi, nah mana kitab jurmiyahnya? Ayo baca lagi, dibaca lagi sampai 40 kali. 40 kali hatam jurmiyah. Tapi setelah itu, karena tawadhu'nya kepada ilmu, tidak merasa itu terlalu rendah buat saya ini kan sudah. Dia tawadhu', dia melihat ilmu itu bukan kitab tebelnya dan bukan, tapi yang dia lihat dari ilmu itu adalah keberkahan, cahaya, hidayah, taufik dan wasilah yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lewat seorang guru. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepadanya. Allahumma inna nas'aluka futuhal, bukan futuhal ulama, futuhal arifin. Kenapa? Karena keterbukaan batin seseorang itu untuk ma'rifah kepada Allah tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dituntun oleh orang yang terlebih dahulu mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ini sudah sangat tidak mungkin ini. Yatakabbar 'alal ilm ini sudah tidak. Di antaranya termasuk la yatakabbar 'alal ilm itu apa? Memuliakan ilmu sama seperti memuliakan Quran. Tidak megang kitab kecuali punya wudu. Tidak membaca kitab kecuali dalam keadaan hayatul adab. Tidak membaca kitab belajar bahkan kepada sendiri murajaah terkecuali mustaqbilan kiblah. Ada dua orang pernah nyantri kepada satu syekh, dua orang. Tiba-tiba dua orang ini sama, masya Allah, soleh, ini luar biasa dua-duanya. Tapi masuk ke ma'rifah terlebih dahulu satu, bukan dua. Satu lebih dahulu ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tahu Anda sebabnya apa? Karena kesolehannya sama, mujtahidnya sama, taqwanya sama, sholat istiqomahnya sama, cuman yang tidak sama satu. Yang mendapat futuh terlebih dahulu itu tidak pernah baca kitab kecuali mustaqbilan kiblah. Sementara yang satu enggak, yang satu biasa aja, ngadep utara, ngalor, ngidul, biasa.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang yang menjaga adab kepada ilmu, tawadhu kepada ilmu, dan masyhad yang besar kepada ilmu, walaupun sama-sama soleh dan sama-sama baiknya. Dan tidak sombong tidak menentang kepada guru. Nah. Kayak Nabi Khidir sama Sayyidina Musa alaihissalam. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Disebutkan di sini. Innaka lam tastati'a ma'ya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan ini menjadi syarat as-sukut wa taslim. As-sukut wa taslim. Luar biasa ya. Orang-orang dulu itu kepada gurunya, kepada kiainya luar. Tapi sampai sekarang alhamdulillah saya lihat di beberapa pesantren itu dia taslim itu pasrah. Mau disuruh apa, mau diarahkan kemana, mau diperintahkan ngerjakan apa, dia kerjakan taslimnya. Dan sukut, tidak nanya kok gitu kiai ini. Yang ini hanya ada di pesantren. Di sekolah-sekolah selain pesantren tidak ada, ya kan? Bahkan kalau di beberapa sekolah-sekolah ternama yang kalau lulus dari situ dapat titel apa itu, gurunya ditentang, nggak bisa, ditunjuk-tunjuk kadang-kadang. Mudah-mudahan peraturan yang ada di negara kita ini tidak mengikis adab-adab tersebut gitu. Karena kalau sudah adab tersebut terkikis, kita akan kekurangan orang nanti. Kita akan kekurangan orang soleh di Nusantara ini. Apa diantaranya? Kalau ada santri yang dipukul sama kiainya, maka dia boleh lapor polisi dan kiainya akan ditangkap, dipenjara. Itu undang-undang. Digundul, disentil, dicaci misalnya. Ada santri misalnya, kamu goblok misalnya. Dia nggak terima, lapor ke polisi, kena. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bergerak kita Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidina Imam al-Bukhari bi sanadihi muttasil. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Kalau kamu ibadah, ambil dari saya.
Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, yang tidak pernah menyaksikan langsung wudunya Nabi bertanya. Di antaranya ini bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat Sayyidina Utsman kalau tidak salah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau wudu membagi antara istinsyak dengan istinthar dengan satu ghurfah. Jadi ngambil ini dimasukkan ke mulut separuh, terus disedot separuh, dikeluarkan pakai tangan kiri, mulut, diulangi 3 kali. Kemudian yang perut, yang rambut, sunnah rambut semuanya, sunnah. Dalam madhab Syafi'i, sunnah. Walaupun inda Malik wajib, karena qauluhu ta'ala wamsahu biru'usikum, menurut Imam Syafi'i al-ba bermakna at-tab'id, sebagian, dan anukan sebagian daripada kepala kalian. Maksudnya kepala adalah rambut. Wamsahu biru'usikum. Tetapi yang sunnah adalah memegang setelah dianukan air, dipegang ini jempolnya ke posisi telinga, lalu ininya dia ke belakang, dari belakang dikembalikan lagi ke depan. 1, ambil air lagi. 2, 3. Kalau yang kaki, kalau yang anggota lain, min manabiti syari ila muntaha dhikni dakan, wa min syahmatil udhun al-yumna ila al-yusra. Tarik. Maka itulah haddul wajah. Wa yustahabbu at-tausi dalam wudu itu. Tetapi sebagian tausi harus difahami menurut bebagian madhab Syafi'i. Kalau wajah ini sudah jelas wajahnya, biasanya sampai sini. Karena nanti kepala juga ada yang dibasahi. Kalau untuk tangan, antara pundak sama siku, tengah-tengah. Ini sunnah. Tapi kalau disampai ke siku, hukumnya apa? Makruh. Kalau di rumah ente. Kalau di masjid, haram. Kenapa haram? Karena al-israf, mubadzir dalam pemakaian air wakaf itu hukumnya haram. Kalau di rumah ada air kita, hukumnya makruh. Demikian juga air yang disiapkan al-musabbal lisyurub, air yang disiapkan di masjid disiapkan untuk minum. Ini haram dipakai untuk wudu. Dan pujian Imam Syafi'i dipuji oleh Sayyidah Nafisah dengan pujian masalah wudu. Segitu alimnya Imam Syafi'i, segitu bahar dan mujtahid mutlaknya Imam Syafi'i, luas ilmunya tidak tertandingi. Ketika beliau wasiat, kalau saya mati, ada cucu Nabi yang perempuan itu, saya kepengen disolati oleh beliau. Maka kemudian betul ketika wafat dibawa jenazahnya disolati oleh Sayyidah Nafisah. Setelah disolati, Sayyidah Nafisah memuji Imam Syafi'i dengan mengatakan, rahimallah Muhammad ibn Idris kana yuhsinun. Imam Syafi'i setinggi itu, ujiannya apa? Kana yuhsinun. Kok cuma dipuji wudunya bagus gitu, kok enggak ilmunya, kitabnya, madhabnya, kok cuma dibilang wudunya bagus. Ini ada sesuatu yang tidak difahami oleh orang banyak, bahwa sebetulnya benarnya ibadah itu, terutama salat, itu ditentukan
oleh benarnya saat kita wudhu. Kalau wudhunya baik, maka wudhu, keberkahannya wudhu yang baik itu, wudhu yang isbab, itu akan membawa kita kepada kesempurnaan ibadah yang dilakukan dengan wudhu tadi. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Tsumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn. Babu isti'mal fadil wudu'in nas wa amara al-Jarir bin Abdullah lahu yatawadda bi fadli siwakihi wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Adam hadatsana Syu'batun qala haddatsana Hakam qala sami'tu Aba Huzaifah yaqul kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hajirah فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه anazah itu tongkat kecil. Nabi SAW kalau jalan itu selalu bawa tongkat. Kalau Nabi jalan di tempat yang terpisah, yang terbuka, bukan di masjid, salat, itu selalu tongkatnya ditancapkan di depannya untuk menjadi hail, supaya orang lewat di depannya tidak ada masalah. Nabi SAW lihat bagaimana ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahu Nabi. Ambil berkah wudunya Nabi SAW. Di dalam hadis lain nanti kita akan menemukan bagaimana ekstrimnya sahabat sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan kadu yaqtatiruna min athari wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kayak hampir mau berantem, mau bunuh-bunuhan, mau perang antara satu dengan yang lain gara-gara memperebutkan bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak paham ya tidak bisa disalahkan. Sehingga dia mengatakan, wah itu terlalu melebih-lebih karena wudu Nabi juga manusia biasa. Iyakan aja. Kenapa? Nggak perlu didebat. Kalau orang sudah keluar dari kaidah karena kebodohannya atau karena ketidakpahamannya atau karena inat itu menentang karena memang hasut hatinya ada kedengkian, tidak perlu dijawab ya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada 1000 orang alim dan saya diskusi dengan dia pasti saya kalahkan, saya akan bisa kalahkan. Tapi orang bodoh satu, saya nyerah. Mau diskusi sama orang bodoh satu saja saya nyerah. Kenapa? Ya karena sudah tidak pakai kaidah, maunya sendiri, karpe dewek kalau kata orang Jawa. Dia menentukan sesuatu sesuai dengan kemauannya dia. Ya tidak bisa. Terus bagaimana? Dalam kalam hikmah yang lain Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh ngomong, fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Karena jawaban yang paling benar untuk orang yang bodoh ketika mau berdebat itu adalah didiamkan. Kalau ada kayak badut datang itu jangan kemudian badut dibacakan bala'an. Badut datang dikepukkan. Karena dia senangnya diberi apresiasi seperti itu. Jadi ada orang mengatakan, wah ini terlalu melebih-lebihkan kepada Nabi SAW. Terlalu melebih-lebihkan cintanya kepada Nabi sampai bekas wudunya dia tamassahu, diambil diusapkan ke wajah. Ini beragama Islam atau apa ya? Ya saya Islam, tapi saya ngikuti sunnah. Lah terus sahabat nggak ngikuti sunnah. Sahabat Nabi beda. Sahabat Nabi
Yang lebih parah lagi, apakah Nabi membiarkan mereka menjadi ahli bid'ah dan syirik? Kalau seandainya itu tidak benar, pasti Nabi akan mengatakan, jangan ya, nggak boleh. Biasa aja, bekas wudhu saya nggak usah pakai digitu-gitu, kan gitu. Tapi tidak, Nabi SAW membiarkan mereka. Karena Nabi tahu dan mereka tahu, sama-sama tahu. Ada yang bahkan sampai ada riwayat sahabat meminum darahnya Nabi ya. Dalam tanda kutip dipuji oleh Nabi. Man khalata damuhu dami la tamassahu nar. Bahkan ada Ummu Sulaim itu, Ummu Yusuf itu minum kencingnya Nabi. Diminum kencingnya Nabi. Pembantunya Rasul SAW. Diminum. Ditanya sama Nabi, dikeluarin ya? Iya ya Rasulullah, saya keluarin. Jangan-jangan kamu minum. Dia bilang iya ya Rasulullah, saya minum. Kata Nabi, perutmu tidak akan pernah sakit sampai kamu seumur hidup. Maka dia tidak pernah sakit perut. Ada yang keringatnya Nabi dikumpulin sama ibunya Anas bin Malik, kumpulin keringatnya masukin botol. Mahata ya Ummu Sulaim. Mau apa itu Ummu Sulaim kok ngeringat keringat saya di? Dia bilang ya Rasulullah, saya atatayyab bih. Saya mewangikan diri saya dengan keringat kamu. Karena demi Allah saya tidak pernah mendapati wanginya parfum lebih wangi, melebihi wanginya keringat kamu. Kalau di dalam maulid itu apa? Wa in lam yakun qad tatayyab makata ayyaman wa in lam yakun qad tatayyab. Jadi Nabi kalau duduk masuk Nabi SAW. Nabi duduk itu lalu Nabi keluar gitu. Itu wanginya baqiya ayyaman. Berhari-hari wanginya. Walaupun Nabi nggak pakai minyak, kalau kita kan pakai minyak terus megang ke sini, ya ini karena minyak wanginya. Karena tangan kita megang minyak gitu, megang parfum. Tapi Nabi SAW wa in lam yakun qad tatayyab. Alhamdulillah ala nikmati Sayyidina Muhammad. Allah. Kadang-kadang saya kalau mikir yaumul qiyamah sedih, hati takut. Tapi begitu ingat Nabi Muhammad agak sedikit besar hati. Karena suatu saat kita akan berjumpa dengan beliau dan kita akan mengatakan, ya Rasulullah syafa'atak. Ya Rasulullah, saya butuh syafaatmu. Kalau amal ibadah kita sudah berantakan. Kita tidak bisa selamat di akhirat mengandalkan ibadah kita. Ya masing-masing tahulah kadarnya. Riyanya, ujubnya, malesnya, dan seterusnya dan lain-lainnya. Apalagi kita baca kemarin kitab apa? Bidayatul Hidayah ya. Bagaimana yang amalnya sampai menurut malaikat seperti pahalanya itu bercahaya seperti matahari. Malaikat semuanya ikut ngawal ibadahnya, pahalanya orang ini ke hadapan Allah. Begitu nyampe di hadapan Allah, kata Allah, apa yang kamu tahu? Oh ini begini ya Allah, ini Masya Allah, orangnya ini. Kata Allah, kau yang nyatatkan, tapi saya yang tahu hakikatnya. Innahu amalun la yuridu bihi wajhi. Fa'alaihi la'nati. Berubah langsung malaikat. Yang tadinya sudah senang, langsung berubah malaikat. Dan malaikat langsung mengatakan, alaika la'natullah wa alaika la'natuna. Lalu kemudian malaikat bilang, mengumumkan, wahai penduduk luar 7 langit, 7 lapis langit, sesungguhnya Allah telah melaknat orang ini. Maka semuanya melaknat. Berapa banyak amal kita yang akan seperti itu?
dan tidak ada yang harapan kita kecuali Sayyidina Muhammad. Ketika kita kembali di akhirat, tidak ada harapan kita. Harapan terbesar kita adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah itu dalam hal ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu saya pribadi berpendapat tidak usah ikut-ikutan masalah yang sekarang sedang terjadi. Karena ada pertanyaan, kalau habaib itu ternyata bukan cucunya Nabi, ya masuk neraka mereka. Karena mereka ngaku, ya kan? Dan nggak ada urusannya dengan kita, dengan Kang Muhid ini. Ya habaib dimasukkan neraka oleh Allah karena ngaku cucunya Nabi, ternyata di akhirat Kang Muhid nggak ada urusan sama dia. Tapi pertanyaannya ketika habaib itu benar-benar turunan Nabi, mau seperti apa wajah kita menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau seperti apa wajah kita menghadap Sayyidatuna Fatimah Zahra? Pikirkan, kerjakan sesuatu yang memang bermanfaat untuk diri kita. Ini kayak begini ini nggak ada manfaatnya. Saya misalnya Habib, ada manfaatnya buat Anda. Saya bukan Habib, ada manfaatnya buat Anda? Nggak ada. Paling ngotorin lidah saja, caci maki sana sini. Yang tidak ada manfaatnya buat kebaikan kita. La fid din, wala fid dunya, wala fil barzakh, wala fil akhirah. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni syai'an. La ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tabarrukan. Ini majelis ini kita hanya ambil tabarruk ya. Jangan terlalu serius dohirnya dengan majelis ini. Mau baca selembar, mau baca sebaris, kita hanya ingin ta'asyian wa tabarrukan. Dengan yang kita butuhkan dari kitab-kitab ini yang kita baca ini adalah sir, rahasia dan keberkahannya. Bukan ilmunya sudah antum masya Allah sudah untuk orang-orang yang sudah punya ilmu luar biasa. Bismillah. Wahad Yakra. Bismillahirrahmanirrahim. Ada selain itu sudah ada biar yang lain. Halaman 90. Ru'yatul mahasin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhu ru'yatul mahasin nasi wa ta'ami an masawi hatta inna ahadahum la yakadu yarahu li akhihi al-muslim aiban yajudu bihi abada wa yasiru an-nasu kulluhum indahu salihin wa alima anna as-salihina la yu'aduna ahadan li hawdi nafsihi wa innama an-nasu humul ladzina yu'adunahum hasadan wa 'udwana. Ya Allah, ini pernah ada. Yang dibacakan Muhid tadi itu pernah ada, pernah terjadi. Orang tidak pernah menganggap buruk orang lain. Tidak pernah menganggap buruk orang lain. Husnuzon saja kepada semua orang. Wa yasirun nas kulluhum indahu salihin. Dia lihat ini, masya Allah, husnuzon semua ini, masya Allah, ini masya Allah, ini masya Allah.
Dan memang seperti itu adabnya orang soleh. Orang soleh itu seperti itu. Tidak melihat dirinya baik dan melihat semua orang justru baik. Semua orang dilihat baik, dirinya tidak baik. Jangan dibalik. Semua orang ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, nggak baik. Saya baik. Ada namanya fahmu iblis, iblis. Kenapa iblis menjadi kafir? Bukan minal kafirin. Bukan dia nggak percaya Allah loh. Ma'rifat tingkat tinggi iblis itu. Iblis itu ma'rifat. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa iblis itu adalah malaikat yang menjadi penyambung antara alam rahmat dengan alam semesta ini. Sebelum Jibril, begitu diturunkan dari sorga, baru Jibril yang sebagian ada yang menyebutkan seperti itu. Iblis itu luar biasa. Min ahli tauhid, tapi tauhid iblis. Tauhid iblis apa? Musyawwah bil kibir. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan usjudu li Adam. Ya Rabb, saya tidak akan sujud kecuali kepada Engkau. Tauhid bukan? Tauhid, tapi tauhid iblis. Kalau malaikat tauhid pada Allah. Usjudu li Adam, karena Allah yang memerintahkan sujud mereka semua. Ini tauhidul malaikat. Kadang-kadang ada orang yang sekarang menganggap saya paling tauhid. Enggak mau tawassul, tidak mau. Allah memperbolehkan. Nabi enggak, pokoknya kalau urusan tauhid, Tuhan, rububiyah, Allah, tidak ada yang lain. Padahal kadang-kadang kalau sakit ke dokter juga. Kalau sakit gigi minum obat. Faida marid tuh bahwa tauhidnya berubah. Kalau sakit gigi dan minum obat. Kok bisa seperti itu? Ya pokoknya saya mau ini lain ini. Kalau yang lain, kalau tawassul, istighosa itu syirik. Tapi kalau yang gini enggak. Nah, kadang-kadang ini orang-orang yang tidak usah diajak ngomong dan tidak usah dipedulikan, buang waktu dan bikin dosa. Nah, فإن قيل إن صاحب هذا المقام يقل نفعه لأصحابه من حيث عدم النصح والتحذير من المنكر فيصير هذا مرتكبا للمعاصي على الدوام ولا يهتدى لتحذيره عنها لعدم شهودها به إذا حمله على المحامل الحسنة. والجواب إنه يهتدى للتحذير بالإلهام الصحيح بواسطة رابطته به أو بقياسه على نفسه ويقول كما أني أرتكب للمعاصي مثلا وكذلك أخي قد لا يخلو منها فإنما جازى في حقي جازى في حق غيري ومعلوم عند القوم أن ذكرهم نقائص إخوانهم لا يكون إلا على وجه التحذير دون التشفي لبراءتهم عن مثل هذا الفعل لأن الكامل يقنى عند القوم حب العيون ولكل شيء عنده عين يراه بها فيشهد سلامة أخيه من النقائص كالرياء والنفاق ونحوهما بعينه ويحتاط له كاحتياط من يتهمه بالنقائص فعلا أو تقديرا بالعين أو إقرار
wa yuhadhiru minha bil 'ainil ukhra. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tiga kitab yang kita baca dan kita harapkan barakahnya ini Allah yuhaqqiq lana bin naf'i wal barakah insyaallah. Berkati Sayyidina Al-Bukhari wa Sayyidina Al-Ghazali wa Sayyidina Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala alaihim wa sa'iri aslafin as-salihin. Mudah-mudahan kalimat per kalimat yang kita baca akan menjadi saksi di sisi Allah SWT. Pertama, bahwa nahnu nuhibbuhum wa natlubu minallahi ta'ala at-taufiq lil ihtida wal iktida bihadihim yang ada di kitab-kitab mereka. Inna rabbana hamidun majid. Kita tutup dengan pembacaan sholawat yang seperti tadi malam kita baca, karena itu sholawat luar biasa sekali di dalam musnad Sayyidina Abu